Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Daihan Ramadan dari kelas Manajemen Bisnis Syariah kelas 1C dengan NIM 235211093. Ya, dengan ini saya akan menyampaikan materi yang menurut saya salah satu materi terfavorit saya, yaitu perkembangan ilmu di zaman Renaissance dan di zaman modern. Zaman Renaissance merupakan peralihan dari abad pertengahan, yaitu Dark Age, pada tahun 6 Masehi sampai 14 Masehi, menuju ke zaman modern, yakni 17 Masehi sampai 19 Masehi. Zaman Renaissance dimulai di kota yang terletak di Italia, yakni Florence, dimulai pada tahun 14 Masehi sampai 16 Masehi. Kata Renaissance berasal dari bahasa Perancis, yaitu Renaissance, yang memiliki arti di bahasa Inggris yakni rebirth, yang artinya telah lahir kembali. Istilah rebirth ini juga bisa disebut sebagai kebangkitan intelektual oleh manusia pada abad pertengahan di Eropa, khususnya di Eropa Barat yang mayoritas menganut agama Kristen. Dan apa itu abad pertengahan? Abad pertengahan adalah abad ketika pikiran manusia itu dikungkung, ditahan, diminimalisir oleh dogma-dogma agama. Dalam keadaan seperti ini, kebebasan pemikiran manusia sangat amat dibatasi oleh gereja, sehingga perkembangan sains sulit terjadi. Demikian pula filsafat tidak berkembang, bahkan dikatakan bahwa manusia tidak mampu menemukan jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang pada zaman itu mulai mencari jalan alternatif atau solusi dalam mengembangkan sains atau ilmu-ilmu filsafat. Dalam perenungan mencari jalan alternatif tersebut, orang teringat dengan suatu zaman ketika peradaban begitu sangat bebas, sangat maju, sangat berkembang, dan pemikiran manusia itu tidak dibatasi, yaitu zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno tersebut, orang melihat kemajuan teknologi kemanusiaan telah terjadi. Kondisi seperti itulah yang hendak dihidupkan kembali. Zaman ini juga sering disebut sebagai zaman humanisme. Artinya, manusia diangkat dari abad pertengahan. Dan pada zaman itu manusia itu sangat tidak dihargai kemanusiaannya dan pendapatnya tentang ilmu, tentang filsafat, dan tentang ilmu sains juga. Karena kekuasaan gereja itu sangat mendominasi. Faktor internal lahirnya Renaissance. 1. Didominasinya oleh gereja. Didominasinya pemikiran ilmu filsafat atau ilmu sains pada abad pertengahan didominasi oleh kebijakan yang memperkuat gereja Katolik Roma. 2. Pendidikan sesuai dengan dogma gereja. Sekolah dan universitas dijadikan alat memperkuat ajaran gereja. 3. Negara di bawah aturan gereja yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari di masyarakat. Vonis atau hukuman dari gereja yang tidak sesuai dengan dogma gereja tidak diakui kebenarannya. Adapun faktor eksternal lahirnya zaman Renaissance. 1. Hubungan Islam di semenanjung Liberia dengan negara-negara Prancis. Para pendeta Prancis banyak belajar di Spanyol dan kembali menyebarkan ilmu pengetahuannya yang diperolehnya. 2. Perang Salib 1100 sampai 1300 Masehi yang terulang 6 kali, menjadikan tentara Eropa
menyadari kemajuan negara-negara Islam pada zaman itu. 3. Runtuhnya Kekaisaran Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Para pendeta dan sarjana mengungsi ke wilayah Italia dan negara-negara Eropa. 4. Penerjemahan dan pendirian lembaga-lembaga ilmiah. Ilmu-ilmu Islam diterjemahkan ke bahasa Latin selama 2 abad. Abad 13 dan abad ke-14. Meskipun bukan merupakan periode prestasi atau periode emas dalam filsafat, Renaissance telah melakukan atau telah menjadi sesuatu yang pasti sebagian permulaan penting bagi keberlangsungan ilmu filsafat. Perkembangan ilmu di zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang maju pesat pada zaman Renaissance adalah ilmu astronomi. Tokoh yang terkenal menemukan ilmu tersebut atau mengemukakan ilmu tersebut adalah Galileo dan Copernicus serta Kepler. Penemuan para ahli perbintangan seperti Galileo Galilei dan Copernicus menjadi dasar bagi munculnya astronomi modern yang merupakan titik balik dalam pemikiran ilmu dan filsafat. Copernicus adalah tokoh gereja ortodok. Ia menyatakan bahwa matahari adalah pusat jagat raya. Sedangkan gereja pada zaman itu meyakini bahwa teori pusat jagat raya adalah bumi. Sedangkan penemuan Galileo Galilei adalah teori bumi itu bulat. Sedangkan dari gereja meyakini bahwa bumi itu adalah berbentuk datar. Setelah lamanya zaman Renaissance, akhirnya sampailah di zaman modern atau sudah terjadi perubahan atau perkembangan ilmu di zaman modern. Pada zaman modern ditandai berbagai penemuan pada bidang ilmiah, dan Eropa atau benua Eropa menjadi basis atau tempat asal perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pada abad modern, pemikiran filsafat atau sains telah tercapai, yaitu pemikiran filsafat berdasarkan akal serta pengalaman. Lahirnya Renaissance serta humanisme merupakan awal abad modern. Ciri-ciri pemikiran filsafat modern antara lain menghidupkan kembali nasionalisme, keilmuan, subjektivitas, humanisme, dan lepas dari pengaruh atau dominasi agama-agama. Perubahan zaman modern dari zaman Renaissance tercatat berasal pada abad ke-17 sampai ke-19 Masehi. Ditandai atau dibagi menjadi dua hal yang penting. 1. Semakin berkurangnya kekuasaan atau dogma-dogma gereja. 2. Semakin bertambahnya ilmu pengetahuan serta kebebasan pemikiran dan akal oleh manusia. Ya, mungkin itu saja materi yang saya pilih dan yang saya presentasikan. Mungkin kalau masih kurang atau ada salah kata dalam pengucapan, mohon maaf. Terima kasih atas attention-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.